Gimana ini pengalamannya selama 11 bulan ini memakai ban Gamma Tires? Istimewa. 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 Itu sudah berjalan di 70.972. Ini bahkan sudah melewati target yang telah saya tentukan dulu. Untuk ban Gamma itu saya bandingkan dengan ban yang sebelumnya pernah saya pakai. Ya. Itu untuk ban Gamma. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini aku berada di rest area KM 792 seperti biasa, yang mana saat ini aku ditemani dengan tim Gamma Tires ini untuk pengecekan ban yang kedua setelah pemakaian di 11 bulan ya. Halo Mas. Ya, selamat sore. Sore. Kita bertemu lagi nih Pak Eko. Gimana ini Pak? Selama pemakaian sampean untuk pengecekan hari ini kan kita lakukan pengecekan yang kedua. Iya. Nah, berarti dari pengecekan yang pertama dulu dari pemasangan udah kurang lebih sekitar 11 bulan ya Pak Eko? Iya, sekitar 11 bulan. Nah, gimana ini pengalamannya selama 11 bulan ini memakai ban Gamma Tires? Istimewa. Istimewa. Karena memang seperti itu Mas. Jadi nyaman lah pokoknya. Karena selalu aku wajar dengan muatan yang pastinya melebihi dari standarnya, itu tetap masih enak. Jadi tidak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nah, ini kan saya lihat juga Pak Eko memakai ban Gamma juga nih untuk ban yang depan. Iya. Nah, ini pemasangan dari bulan apa Pak? Ini pemasangan dari 2 bulan lalu ini Mas. Dari 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Untuk pemakaian ini mungkin baru di sekitar 10.000. Kurang lebih 10.000 ya Pak ya? 10.000. Baik, nanti kan akan saya lakukan pengecekan supaya kita tahu lebih detail, lebih akurat, datanya lebih valid. Siap, Mas. Itu akan kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Berarti dengan tonase sama masih 12 ton rata-rata, ban yang belakang itu mampu Pak ya sampai mampu, 11 Mas. bulan. Dan sampai sekarang pun bannya masih belum gundul Pak, ini saya lihat ini. Masih ada sisa pemakaiannya ini. Iya, Nah, hari ini akan saya lakukan pengecekan yang kedua Pak. Ya, jadi untuk awal kemarin kan itu sebenarnya sudah saya kasih tahu estimasi sementara. Waktu itu kan di 68.000. Iya. Nah, mungkin sekarang sudah lebih dari 68.000 Pak ya. Iya, udah lebih. Karena saat ini dulu pemasangan kan ada di 170.000 km. Iya, di 170.000. Terus benar. untuk saat ini sudah di 240.000 lebih saat ini. Sekarang sudah 240.000. Iya, udah lebih. Siap. Nanti akan kita lakukan pengecekan yang kedua kalinya, dan akan kita validasi juga datanya sehingga kita bisa tahu untuk estimasi yang selanjutnya. Jadi kan estimasi yang sekarang otomatis akan lebih panjang lagi dari yang kemarin. Iya. Gitu, Pak. Siap. Langsung saja Pak ya, kita lakukan pengecekan. Berarti untuk angin juga masih tetap sama seperti kemarin Pak ya? Tetap sama Mas, untuk 160. angin 160 aja. Siap. Karena kalau dikasih di lebih dari 160 ya, itu untuk saya pribadi nanti terlalu keras. Kalau lebih dari 160 itu terlalu keras. Terlalu keras. Terus nanti kan yang ada malah menimbulkan ini kerusakan yang lain. Karena untuk ciri khas bahan radial kan dia keras ya, karena memang dari pompanya aja kan udah 160. Benar. Takutnya velgnya nanti pasti. Iya. Pertama dari velg kalah, yang kedua biasanya juga dari per akan mudah lebih patah. Iya. Gitu kan. Laker juga pasti kalah. Oke, Pak Eko, saya mulai lakukan pengecekan Pak ya. Mulai dari pengecekan tekanan angin dulu. Ini tekanan angin pas di sekarang di lebih. 180. Iya. Ini lebih. Kenapa bisa lebih? Itu karena Bapak kan dari perjalanan tadi berangkat dari ini tadi saya berhenti terakhir ada di Nganjuk. Terakhir berhenti ada di Nganjuk. Nah, perjalanan dari Nganjuk ke Pasuruan ini otomatis dengan suhu panasnya ini tekanan angin jadi naik, Pak. Sekarang di 180. Nah, kita cek juga yang bagian dalam. Yang bagian dalam sama di 180. Jadi kenaikannya anginnya karena suhu panas itu untuk luar dan dalam sama. 180. Lanjut Pak, saya lakukan untuk pengecekan ketebalannya.
sehingga ini nanti akan menentukan untuk estimasi kilometer yang selanjutnya. Iya. Jadi udah kurang lebih jalan 70.000 ini. Kita pengen tahu ini penasaran juga saya ini ketebalannya sisa berapa sekarang. Dari luar dia masih ada sisa di 4 mili. 4 mili. Ya, 4 mili. Lalu yang bagian tengahnya dia 3,4. Yang dalamnya 4,5. Yang bagian posisi dalam dia 5,5. Lalu 4,4. 4,4. Oh, tenang. Awet ini. Masih 4 mili sisanya. Iya. Lanjut lagi untuk roda kiri. Ya, lanjut lagi untuk pengecekan yang sebelah kiri. Oke. Pertama kita lakukan pengecekan tekanan anginnya. Sama di 180, kenaikannya merata. Yang dalam juga sama 180. Berarti ini suhunya sama ini antara kanan dan kiri ini. Pemuaiannya itu sama. Dari awal 160 saat dia suhunya panas, dia naik menjadi 180. Itu kanan kiri sama semua. Iya. Lalu kita lakukan pengecekan ketebalannya. Yang sisi luar 4,4, lalu 4 dan 4,8, 3,5, 4,6. Rata-rata untuk ketebalan yang belakang setelah jalan 11 bulan dari awal itu ketebalan itu di 12 mili, sekarang sisanya masih ada di 4 mili. 4 mili Ya, untuk pengecekan awal yang kemarin kan sisa kurang lebih rata-rata di 8 milian. Ya. Sekarang sisa 4 mili. Oh, ini lumayan awet juga ini pemakaian Pak Eko ini. Ya. Nah, ini sekalian juga kita lakukan pengecekan untuk ban depannya juga. Ya. Tekanan ini juga ini. Iya. Ya. Saya juga pengen tahu ini untuk Pak Eko pemakaian ban depan, memakai ban Gamma Teris ini pakai angin berapa supaya nanti teman-temannya Pak Eko yang melihat video di YouTube khususnya ya. Iya. Nanti supaya mereka itu dapat edukasi juga. Oh, pakai tekanan angin yang depan itu kalau kawat 100 atau berapa? Iya, untuk ini 100 ini untuk pengecekan. Cuman setelah memuai belum tahu ini. Nah, ini akan kita pastikan lebih lanjut. Sekarang masih tetap ya di 100. Lalu ketebalan. Jadi ini pengecekan yang pertama kalinya. Masih sisa 10,9 atau 11 mili. Lalu sama 11,4, 10,5. Lalu kita cek juga yang sebelah kanan. Nah, jadi pengalaman Pak Eko sendiri ini untuk pakai ban depan yang ban kawat atau ban radial ini efeknya gimana? Apakah lebih keras atau gimana? Ya, kalau untuk depan, untuk saya pribadi, untuk lebih keras pasti. Ya. Cuman mengingat muatan saya yang selalu berat ya Mas ya. Ya. Jadi itu lebih nyaman ketemunya. Oh, karena muatannya berat, jadinya lebih nyaman. Lebih nyaman. Kalau pakai ban karena kawat ya. untuk mencapai panas yang tinggi dia lama banget. Oh, tidak seperti ban benang gitu. Berarti biarpun yang depan ini pakai ban kawat masih tetap aman Pak ya?
Aman. Ini yang sebelah kanan dia naik menjadi 105 PSI dan juga ketebalannya 11,3 10,5 240 972. Baik Pak Eko, ini setelah kita lakukan pengecekan, nah kita hitungkan lagi untuk yang ban depan, untuk yang kanan kiri, berhubung ini adalah hari pertama kita lakukan pengecekan, makanya data awal ini saya anggap sebagai data pemasangan awalnya sampean. Dengan ketebalan di 10,9 mili dan kilometer awalnya di 240,972. Itu adalah data pemasangan awal untuk yang depan, kanan dan kiri. Nah, lalu untuk yang ban belakang ini saya sudah melakukan pengecekan yang kedua untuk hari ini. Nah, jadi bisa ketemu dari dulu itu saya estimasi itu ada di 68.000 dan ternyata setelah saya lakukan pengecekan hari ini dengan kilometer akhir di 240,972 itu berdasarkan data pemasangan kilometer yang awal dulu pemasangan itu sudah berjalan di 70.972. Ini bahkan sudah melewati target yang telah saya tentukan dulu. Jadi saya dulu target di 68, ternyata sekarang di 70.972 dengan sisa ketebalan dari 4 ban tadi yang saya cek itu, saya dapat ketebalan rata-ratanya. Rata-rata itu ketebalannya sisa 4,2. Ya kurang lebih 4 mili lah. Kalau secara validnya itu datanya di 4,2 mili. Nah, dengan hasil tersebut di kilometer total sekarang 70.972 dan ternyata bannya belum habis, masih ada sisa lagi di 4 milian ataupun kurang lebih di 30% ya kalau 4 mili. Itu kilometer per milimeter sekarang berubah menjadi 9.098. Artinya gini Pak Eko. Jadi ban sampean itu setiap 1 milinya itu mampu berjalan sejauh 9.098 kilometer. Nah, itu jadi per 1 milinya itu bisa menempuh 9.098 kilometer. Ini saya hitungkan juga untuk estimasi yang selanjutnya karena bannya masih belum habis. Jadi ada estimasi nanti kalau bannya tersebut sampai gundul itu mampu menempuh berapa kilo. Nah, sekarang saya hitung bannya itu dengan kilometer per milimeter 9.098. Kalau kita kalikan dengan tebal barunya dia 12 mili. Jika dilepas di sampai gundul atau one out di 0 mili, itu mampu menempuh 109.176 kilometer. Ini target kita selanjutnya. Semoga bisa mencapai target yang ini, yang mungkin ya minimal di 100.000 lah. 100.000 kilometer. Pemakaian masih perkiraan 30.000 lagi ya? Pemakaian kurang lebih ya 30.000 sampai lagi. Gundul itu. Sampai banyak gundul. Banyak gundul. Itu yang kita harapkan nanti mampu mencapai target tersebut. Nah, ini kesan-kesannya Pak Eko ini setelah memakai ban Gama dan ternyata melebihi target awal. Seneng Mas. Seneng ya Pak. Memang ban itu kan untuk bagi ini ya pemain truk ekspedisian, logistik. Itu untuk ban itu penentu semua perputaran uang setoran. Benar. Seperti itu karena yang utama ini di ban. Semakin boros pengeluaran juga semakin membengkak gitu kan. Benar. Berarti setelah ya kira-kira ini estimasinya mampu mencapai 100.000 nanti itu sangat puas Pak ya memakai ban Gama ya. Nah, dengan pengalaman Pak Eko sendiri selama memakai ban dengan merek-merek yang lain, itu kira-kira perbandingannya jika pakai ban Gama itu seperti apa ya Pak? Untuk ban Gama itu saya bandingkan dengan ban yang sebelumnya pernah saya pakai. Itu untuk ban Gama ini termasuk sesuai dengan yang saya inginkan Mas. Karena seperti ini, untuk ban dari merekan yang lain itu biasanya kalau dia sudah berumur itu banyak kejadian ada di gembungnya sini itu masuk angin. Jadi
kembung, kembung di sisi sampingnya. Kembung di sisi samping. Baik, itu yang Pak Eko bilang supaya teman-teman juga paham ya. Yang dinamakan berumur itu dia setelah berapa bulan pengalaman dari Pak Eko pribadi? Rata-rata dia habis 4 bulan. Oh, rata-rata di 4 bulan 4 bulan, setengah pemakaian lebih lah, pokoknya udah habis setengah lebih. Oke. Itu biasanya akan banyak kejadian itu dia kembung. Terus selain itu di heel sini itu dia timbul retakan, Mas. Oh, jadi di samping sini dia retak, dia sobek, melingkar seperti itu ya. Itu tidak melihat umur. Oke. Jadi kadang kita baru memakai 1 bulan, itu pun bisa terjadi retakan itu. Baik, berarti selama pemakaian ban Gama itu Pak Eko nggak pernah mengalami yang namanya retak-retak, lalu juga kembung. Itu nggak terjadi, Pak. Nggak terjadi. Untuk di Gama ini nggak terjadi. Terus untuk pemakaiannya pun juga tidak limbung ini, Mas. Oh, biarpun panas seperti apa, karena untuk merekan lain ada juga yang dia kalau sudah panas itu rasanya limbung. Oke. Gitu. Baik, ini untuk yang sudah kelihatan hasilnya. Itu kan untuk yang ban belakang. Iya. Yang di 4 ban belakang. Ini bisa menempuh atau mencapai di 70.000 ini. Treatment sendiri dari Pak Eko ini seperti apa? Mungkin bisa kasih saran-saran buat teman-temannya nanti. Untuk dari saya pribadi, iya. Itu memang saya selalu rutin pengecekan. Jadi setiap kita berangkat, pulang sampai di rumah, kita mau berangkat ngelen lagi, itu untuk roda selalu aku cek. Dan jadi, itu harus. Siap. Untuk simpelnya saja, karena memang saya tripnya 1 kali trip itu kan ada di 7 harian. Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin lainnya cuman lokal, tidak luar kota ekspedisian itu ya taruhlah setiap 1 minggu dicek. Setiap 1 minggu sekali dilakukan pengecekan. Siap. Nah, ini kan supaya jadi patokan juga buat teman-teman. Gimana sih caranya biar bannya itu awet seperti Pak Eko? Nanti takutnya mereka beli ban yang sama, tapi treatmentnya yang berbeda, perlakuan terhadap ban berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Nanti bannya yang disalahkan atau yang lainnya kan gitu. Iya, bisa. Makanya supaya jadi edukasi juga buat teman-teman yang lain. Supaya ini Mas, sama sedikit tambahan. Iya, jadi seperti ini apa, Pak? Setiap kita pas habis perjalanan, itu kita usahakan selalu mengecek di sela-sela ini telapak. Karena di telapak itu terkadang dia kemasukan batu. Kalau batu sih jarang banget dia bisa nyobek. Tapi kalau terkena baut itu sudah dipastikan masuk ke dalam. Siap. Gitu. Berarti tipsnya dari Pak Eko yang pertama selalu mengecek tekanan angin rutin ya, kurang lebih selama 1 minggu sekali. Yang kedua melakukan pengecekan di sela-sela kembangan ban atau sela-sela di telapak ini. Apakah ada kerikil atau baut, itu selalu dibersihkan Pak Eko ya. Siap. Itu supaya banyak awet, nggak tertusuk gitu. Baik. Terus untuk ini Mas, dari Gama Tires mungkin teman-teman kan menunggu juga informasi dari Gama itu ada promo seperti apa, selanjutnya itu ada apa enggak gitu. Siap. Baik Pak, untuk mengenai promo nanti akan dijelaskan secara langsung adminnya dari BanQ Tangguh Perkasa. Bisa dijelaskan? Oke, nih Mimin mau kasih info promo nih Mas Eko. Nah, promonya kali ini ada voucher potongan harga ban Gama 750 R16. Caranya gampang banget, langsung aja klaim ke admin, chat ke WA-nya, lalu nanti bilang aja, Min mau klaim voucher potongan harga ban Gama 750 R16. Nah, voucher itu berlaku selama 3 bulan mulai dari sekarang. Buat kalian yang mau beli maupun belum mau beli, nggak apa-apa, klaim aja dulu ke admin. Kuota terbatas juga ya teman-teman. Vouchernya 200.000 gitu teman-teman. Jadi setiap kalian pembelian nanti dapat potongan 200.000. Jangan lupa ya, Mimin tunggu. Oke, Pak Eko, terima kasih atas waktunya nih. Setelah kita lakukan pengecekan ini dan saya mau undur diri, nanti di lain waktu kita akan lakukan pengecekan selanjutnya. Siap, Mas. Sampai ban tersebut gundul ataupun dilepas. Nanti saya ingin tahu apakah estimasinya ini nanti bisa benar-benar mencapai di 100.000 yang seperti kita harapkan. Kalaupun nggak sampai di 100.000, setidaknya sudah melewati target kita di 68.000.
Karena info dari Pak Eko sendiri kan kemarin waktu pertemuan pertama dulu bahwa rata-rata untuk merek lain kan kisaran di 55 sampai 60.000 Pak Eko ya. Sekitar 60 ribuan. Berarti udah terbukti ini ya, sekarang bahwa ban Gama lebih unggul. Iya. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya pamit, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Siap, terima kasih. Sama-sama. Ban Q Tangguh Perkasa, Sekali klik langsung sampai depan rumah.